Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Inna ta'amul ta'ani wa nafla intifal wa tazkira li ifadah wa istifadah. Wal hatsana tamassuku fi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khair. Tiwa'a wajhihi wa qurbihi wa sabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan lisan yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah taala sehingga kita bisa bersama-sama mengaji kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang kemudian disusun ulang oleh Al-Imam Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada mu'alliful kitab, para ulama, para syurah, semua guru kita, semua orang tua kita ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala manawa bihi aslafuna salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala Asy-Syaikh Ali Ibnu Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi wal Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari fi kitabih An-Nahjul Atam fi Tabwibil Hikam babu riyadatin nafsi wa tahdhiri andasa isiha. Babu riyadatin nafsi utawi ikiku bab martelaaken riyadatun nafsi. Riyadah itu olahraga, mengolah. Riyadatin nafsi mengolah jiwa. Wa tahdhiri lan apa tahdhir itu? Memperingatkan andasa isiha saking pira-pira tipuan-tipuan nafsu. Nah, jadi pada malam hari ini kita masuk dalam pembahasan bab yang baru, yaitu bab tentang riyadatun nafsi. Riyadah menurut bahasa itu artinya adalah mengolah, mengatur. Nah, mengatur, mengolah nafsu atau mengolah jiwa. Mengolah jiwa. Kenapa jiwa itu harus diolah? Ya karena memang target dari seseorang yang ingin nusul ke Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu setidaknya mencapai makom-makom dalam thariqah, atau dengan kata lain tingkatan-tingkatan kerohanian yang bisa dicapai oleh seorang murid, yang bisa dicapai oleh seorang salik yang sedang menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dia itu harus memiliki beberapa syarat. Nah, kemudian syarat-syarat tersebut diuraikan oleh Al-Imam Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Tuhfatul Safarah ila Hadratil Bararah di bab yang ketujuh fi kaifiyatir riyadat, yaitu tentang tata cara mengenai riyadah. Apa itu riyadah? Tadi sudah dijelaskan bahwa riyadatun nafsi atau tazkiyatun nafsi itu adalah mengolah jiwa agar jiwa kita itu dapat bersih, dapat menjadi suci, sehingga setelah bersih, setelah suci maka kita bisa mencapai makom-makom dalam thariqah, atau tadi
tingkatan-tingkatan kerohanian yang bisa dicapai oleh seorang salik atau seorang murid. Beliau kemudian mengatakan, qala Allah Ta'ala wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang dilakukan oleh jiwa, wa nafsi wa ma sawwaha, dalam surat Asy-Syams ayat 7. Syams lain Syamsul Ma'arif ini udah deh tahu. Kata beliau, al-wusul ilal maqamat la yahsul illa bi tazkiyatin nafsi wa tanqiyatil qalbi wa takhliyatir ruh. Di mana wusul kepada atau pencapaian kepada tingkatan-tingkatan kerohanian itu tidak bisa dicapai kecuali dengan tazkiyatun nafsi atau penjernihan, penyucian jiwa. Jadi jiwanya, hatinya itu harus bersih. Watangqiyatul qalbi, satu nafsu ya, nafsunya harus disucikan. Watangqiyatul qalbi, hatinya harus disucikan, dibersihkan. Watakhliyatir ruh, dan ruhnya itu harus dikosongkan. Nah, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullahu ta'ala, dimana ketika ruh itu bersama dengan jasad, maka hakikatnya jasad itu terpenjara, terperangkap. Nah, sehingga harus dilepaskan, harus dibebaskan. Nah, pembebasan ini namanya adalah riyadatun nafsi atau tazkiyatun nafsi, tanqiyatul qalbi, takhliyatur ruh, gitu. Wal maksudu bizat takhliyatur ruh, takhliyatur ruh. Dan yang dimaksud secara hakikatnya itu adalah pengosongan ruh. Wala tahsulu takhliyatur ruh illa bitasfiyatil qalb. Dan ruh itu tidak akan kosong kecuali dengan menyucikan hati. Wala tahsulu tasfiyatul qalbi illa bitazkiyatin nafsi. Dan kejernihan hati itu tidak didapatkan kecuali dengan menyucikan jiwa. Tazkiyatu min muqaddimatil wajib. Maka penyucian jiwa, pembersihan hati, pengosongan ruh itu merupakan muqaddimah atau pendahuluan-pendahuluan yang wajib dilakukan oleh seseorang ketika dia ingin mencapai maqamat atau tingkatan-tingkatan kerohanian yang dicapai oleh para ahli ma'rifat atau orang-orang yang usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian faslun fi tazkiyatin nafsi, dalam fasal ini menjelaskan tentang tazkiyatun nafsi, penjernihan jiwa, penyucian jiwa. Qala Allah Ta'ala, innan nafsa la'ammaratun bisu', la'ammaratun bisu'. Sungguhnya nafsu itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Wa qala alaihi salam, dan dalam sebuah hadis, a'da aduwika nafsuka allati baina jambayk. Itu musuhmu yang paling utama, musuhmu yang terbesar itu adalah nafsumu yang ada di depanmu, baina jambayk, yang ada di depanmu. Nah, kemudian apa itu nafsu? An-nafsu quwwatun syahawiyatun tata'allaqu bi jami'il badani 'ala sawiyah. Nafsu itu adalah kekuatan syahwat yang berhubungan dengan semua anggota badan secara merata. Jadi tidak hanya ada di akal atau ada di pikiran saja nafsu itu, atau ada di hati saja, tidak, tetapi merata. Itu sebuah kekuatan yang sebuah kekuatan syahwat yang berhubungan dengan semua badan secara merata. Jadi memang nafsu itu berasal dari akal pikiran. Ketika akal itu kotor, memiliki keinginan-keinginan, memiliki harapan-harapan, nah maka yang lainnya pun akan bergerak nanti. Si akal ini akan menggerakkan, baik itu menggerakkan kaki, menggerakkan tangan, menggerakkan mata, menggerakkan telinga.
dan lain sebagainya. Itu ya. Jadi nafsu itu adalah kekuatan syahwat yang berhubungan dengan semua badan dan merata ke semua badan, merata secara merata. Wahya mansya'us sifatil dzamimah, dan nafsu itu adalah sumber dari sifat-sifat yang tercela. Ketika kita itu ingin berbuat yang buruk, membicarakan orang lain, ghibah, ngerumpi, ghibah, memfitnah, kemudian namimah, adu domba, iri, dengki, takabur, ujub, dan lain sebagainya, itu sumbernya adalah nafsu. Dan nafsu itu sumbernya adalah akal. Itu mansya'us sifatil dzamimah. Nah, kemudian bagaimana cara untuk menyucikannya, untuk membersihkannya? Wa tazkiyatuha taharatuha an jami'i sifatil dzamimah wa tisaffuha bis sifatil hamidah. Caranya adalah, cara mensucikannya itu adalah taharatuha an jami'i sifatil dzamimah, harus disucikan, harus dibersihkan dari semua sifat-sifat tercela. Sifat-sifat tercela tadi yang disebutkan ya. Atau kalau ingin lebih detailnya itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin di akhir bab atau di akhir kitab di jilid 4. Di sana ada Rubu'ul Muhlikat, yaitu seperempat kitab yang isinya adalah muhlikat. Isinya itu adalah menghancurkan, kalau arti ya, letterlocknya mah, hal-hal yang dapat menjerumuskan seseorang dalam ke jurang dosa, gitu ya. Itu yang dimaksud dengan sifatul dzamimah. Nah, kemudian wattisafuha bisifatil hamidah, dan nafsu itu persifatan, memiliki sifat, menanamkan sifat-sifat kebaikan ke dalam dirinya. Jadi ketika seseorang itu ingin membersihkan nafsunya, membersihkan jiwanya, nah maka dia itu harus menghindari semua perbuatan-perbuatan yang buruk, ya kan? Semuanya, baik yang masuk dalam kategori af'alul khalq, perbuatan-perbuatan hati, suudzon dan lain sebagainya, atau af'alul jawarih, perbuatan-perbuatan anggota badan, perbuatan-perbuatan anggota badan. Wattisafuha bisifatil hamidah, dan juga dengan keduanya adalah dia itu menanamkan ke dalam dirinya untuk memiliki sifat-sifat, semua sifat-sifat yang baik, semua sifat-sifat yang baik, husnudzon misalnya, kemudian menerima nasihat, sabar, tawadhu, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini akan diuraikan setelahnya oleh Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu ta'ala. Katanya, i'lam annal ghadaba wa syahwata sifatani dzatiyatani lin nafsi. Ketahuilah bahwasannya al-ghadab, ghadab itu marah, wa syahwata, dan syahwat, sifatani dzatiyatani adalah kedua sifat yang asli lin nafsi, bagi nafsu. Jadi sifat yang asli yang dimiliki oleh nafsu itu ada dua. Yang pertama adalah kemarahan, marah, rasa marah. Yang kedua syahwat. Yang pertama marah, yang kedua syahwat. Nah, wa jami'ul awsaf tatawalladu minhuma. Semua sifat itu terlahirkan dari keduanya, dari marah dan dari syahwat, dari sifat kemarahan dan dari syahwat. Wa tazkiyatuha bi'tidalihima, dan menyucikan nafsu itu adalah dengan i'tidal. I'tidal itu normal, menormalkan menormalkan, apa bahasanya itu ya, i'tidal, memoderatkan moderatkan syahwat,
dan kemarahan. Li'anna al-hawa idza tajawaza yatawalladu minhu syarhu wal hirs wal amalu wal khissatu wal dana'u wal bukhlu wal jubnu wal ghaibatu wal buhtan. Ya, karena hawa nafsu itu ketika dia sudah melampaui batas, maka hawa nafsu itu akan melahirkan beberapa sifat yang diantaranya adalah syarah. Syarah itu tamak, ketamakan. Kemudian wal amal, angan-angan. Wal khissah, sifat yang hina. Wadana'ah, sifat yang rendah. Wal bukhlu, kepelitan, sifat pelit. Wal jubnu, lawan dari berani itu apa? Cemen, ya? Cemen. Wal ghibatu dan ghibah. Wal buhtan, dan berbuat kebohongan. Itu hawa nafsu ketika sudah melewati batasnya. Kemudian wa idza tajawazal ghadabu yatawalladu takabbur, yatawalladu at-takabbur wal adawatu wal hidatu wal ujubu wal fakhru wal khuyala wal kadhibu. Nah, kalau sifat kemarahan, sifat ghadab ketika sudah melampaui batasannya, maka akan melahirkan sifat takabur, sombongan, permusuhan, ujub, kebanggaan, ya, dan sama wal kadhibu, kebohongan. Nah, jadi kedua sifat tadi, syahwat dan kemarahan, sifat syahwat dan sifat kemarahan, ketika dua sifat ini tidak normal, bahkan melampaui batasannya, maka muncullah sifat-sifat yang buruk tadi dijelaskan. Nah, kemudian fa iza qadara ala inqadhihi yatawalladu al-hibbu. Ketika dia bisa memadamkan kemarahannya, dalam arti menahannya supaya kemarahannya itu tidak muncul, maka yang muncul adalah al-hibbu, dendam. Ya, misalnya ketika seseorang itu marah, si A marah kepada si B. Nah, kemudian ditahanlah sifat marah tadi sampai sifat kemarahan itu tidak terbalaskan, tidak tersampaikan kepada orang yang membuatnya marah. Nah, sehingga yang muncul apa? Dendam. Nanti di suatu saat saya akan menunggu kesempatan di mana saya akan menghancurkan musuh saya. Kan itu al-hibbu, ya, dendam. Wa illam yakbir, tapi ketika kemarahan itu tidak mampu untuk dikalahkan, kemarahan itu tidak mampu dikalahkan, maka yang muncul adalah al-ajzu, lemah, wal kasalu, malas, wa in ta'addaya, dan ketika sifat lemah dan sifat malas itu sudah melampaui batasannya, maka yang muncul adalah sifat al-hasadu, hasud, gitu. Itu kemarahan, ya. Nah, kemudian wa idza tadalat. Nah, kemudian kebalikannya. Tadi ketika sifat ghadab, sifat syahwat itu melampaui batasannya atau menundukkan sifat al-ghadab ini. Nah, sekarang ketika sifat al-ghadab atau sifat syahwat tadi dalam kondisi normal, berada di tengah-tengah, tidak kurang, tidak lebih, gitu. Wa idza tajalat sifatul hawa
yadharu fin nafsi al-haya'u wal-judu was-sakha'u wal-mahabbatu was-syafaqatu wat-ta'zimu was-sabru. Ketika sifat hawa nafsu atau syahwat itu iktidal normal, moderat, berada di tengah-tengah, maka yang muncul dari nafsu itu adalah sifat al-haya, malu, sifat malu ya. Kemudian al-jud, jud itu dermawan, as-sakha sama kedermawanan, wal mahabbah cinta, wasyafaqah kasih sayang, wat ta'zim mengagungkan, wasabru dan kesabaran. Nah, jadi kalau sifat hawa nafsu sudah normal, maka yang muncul adalah sifat-sifat ini. Nah, tetapi dan kemudian bagaimana dengan ghadab, sifat kemarahan? Sifat kemarahan ketika i'tidal, ketika normal, berada dalam posisi tengah, maka fayadharu fiha at-tawadhu, maka yang muncul dalam nafsu itu memiliki tawadhu, rendah diri. Wal hilm, hilm itu bijak. Wal muru'ah, dia memiliki harga diri. Wal qanaah, qanaah menerima apa adanya. Wasyaja'ah, memiliki keberanian. Wal badlu, suka mengerahkan tenaga, pikiran atau harta. Wal ithar, dan mendahulukan orang lain, mendahulukan orang lain daripada dirinya. Nah, wa in ta'adalata, ketika sifat al-ghadab wal syahwah itu normal, dua-duanya berada dalam posisi tengah, maka yazharu fiha tazkiyah, maka muncullah tadi sifat tazkiyatun nafsi, penyucian nafsu, jiwanya menjadi suci, nafsunya menjadi suci. Tazkiyatu, nah sehingga tazkiyah, penyucian jiwa, bisa dikatakan riyadhatun nafsi, mengolah jiwa, itu adalah tahsulu bi'tidali hataini sifatain, itu bisa didapatkan dengan normalnya kedua sifat ini. Jadi marahnya nggak ditahan-tahan, marahnya juga nggak terlalu dilepaskan, tetapi di tengah-tengah. Kemudian sifat syahwat atau hawa nafsunya juga tidak dilepaskan, juga tidak ditahan. Nah, makanya dia berada di tengah-tengah. Nah, sehingga ketika dua-duanya ini antara sifat al-ghadab, sifat kemarahan atau sifat hawa nafsu itu berada di tengah-tengah, maka disitulah jiwa itu akan menjadi suci, jiwa itu akan menjadi bersih, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan riyadhatul nafsi atau tazkiyatun nafsi itu adalah dengan menjadikan sifat hawa nafsu atau syahwat dan menjadikan sifat kemarahan itu menjadi tengah-tengah. Jadi tidak terlalu dilepaskan dan juga tidak ditahan. Ya, karena kalau dilepaskan bahaya. Atau ketika ditahan juga sama bahaya. Sehingga harus di tengah-tengah, mengontrol, harus dikontrol, berada di tengah-tengah gitu. Itu yang berkaitan tentang riyadhatun tazkiyatun nafsi atau riyadhatun nafsi gitu ya. Nah, kemudian nafsu itu bisa juga disebut dengan hati. Nafsu atau jiwa itu bisa disebut juga dengan hati. Nah, kemudian hati itu misalnya dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa inna fil jasadi mudghatan, di dalam jasad seseorang itu terdapat mudghah. Jadi mudghah itu adalah satu kepalan makanan yang masuk ke dalam mulut. Jadi mudghah itu artinya mengunyah, satu kunyahan, dalam arti satu organ. Ya, satu organ. Inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Ketika organ ini
baik, dalam kondisi baik, maka semua perilakunya akan menjadi baik. Wa idza fasadat, ketika satu organ ini rusak dalam kondisi yang buruk, maka semua organnya itu akan semua perilakunya itu akan menjadi buruk. Ala wahyal qalbu, yaitu hati. Nah, tetapi hati ini apakah yang dimaksud dengan hati itu adalah jantung? Bukan. Nah, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu taala dalam kitabnya Tajul Arus Al-Hawil Tahdhibin Nufus, nih Tahdhibin Nufus dia baik. Tajul Arus fi Tahdhibin Nufus, beliau menjelaskan bahwasanya hati fal qalbu bimasadatil ain wal ain la tara biha kullaha bal bi miqdaril adasati minha. Hati itu sama seperti mata, dan mata itu tidak melihat dengan semua bagian dari mata, enggak. Tapi yang dapat melihat itu apa? Kornea, ya, korneanya yang dapat melihat gitu. Begitu juga dengan hati. Hati itu yang dimaksud bukan lahmaniyah, lahm, daging, organ yang berupa daging yang ada dalam jasad manusia, bukan itu yang dimaksud hati itu, tetapi apa? Al-latifatul lati auda'ahallahu fihi. Itu sebuah hal yang lembut, sebuah hal yang sifatnya abstrak, maknawi, yang kasat mata, yang Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam hati, yang Allah taala titipkan ke dalam diri manusia. Dan hati ini wahyal mudrikah, hati ini yang dapat memahami, hati ini yang dapat menerima asrar, rahasia-rahasia Allah, kemakrifatan Allah, ilmu laduni dari Allah taala. Terus waja'alallahu qalba mu'allaqan minal janibil aisar. Nah, kemudian Allah taala menjadikan hati itu digantungkan, dikaitkan pada bagian kiri, kadalwi. Nah, di bagian kiri, yang maksudnya di sini nih ada latifatul qalbi itu kan. Nah, sehingga wajar ketika Tariqah Naqsyabandiyah atau tariqah-tariqah yang lain yang ketika mereka itu membahas tentang latifah, ya, latifah 7, itu adalah titik-titik titik-titik hati, di mana di situ terdapat pusat dari makna tertentu. Jadi misal dalam latifatul qalbi itu di bawah susu yang 2 jari ke bawah, punya ada latifatul ruh yang kiri, yang ini yang kanan, latifatul ruh yang kanan, kemudian ada latifatul sir yang bawah, kemudian latifatul khafi yang atas, kemudian latifatul akhfa, latifatul akal, atau latifatul nafas, kemudian latifatul qalb, itu ya. Itu semua adalah titik-titik di mana beberapa makna-makna atau sesuatu yang sifatnya maknawi itu Allah Subhanahu wa taala titipkan ke dalam titik-titik tersebut. Dan titik-titik tadi itu memerlukan penjernihan, memerlukan pembersihan, dan sehingga di beberapa ahli thariqah tertentu itu mengfokuskan pikir dalam atau pada titik-titik tersebut, gitu ya. Nah, kemudian ternyata hati itu memiliki 7 fase. Hati itu memiliki 7 fase, 7 ibarat tingkatan gitulah, 7 tingkatan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Arabi rahimahullahu taala. Waqad faslun qala Allah taala wa qad khalaqakum atwara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kalian semua dalam beberapa tahap, dalam beberapa fase.
Lil qalbi sab'atu atwar kama anna lil jasadi sab'ata a'dha. Hati itu memiliki 7 fase, 7 tahap. Sebagaimana jasad itu memiliki 7 anggota. Yang pertama, at-taurul awal. Tingkatan yang pertama, fase yang pertama, yusamma sadron. Itu namanya adalah dada. Dada ya. Wa huwa ma'dinul Islam, dan dada ini merupakan sumber dari Islam. Sebagaimana dalam ayat afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Dan barang siapa atau apakah seseorang yang telah Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk Islam, maka dia itu berada di dalam cahaya dari Tuhannya. Barang siapa yang telah Allah tenangkan dadanya untuk Islam, untuk menerima Islam, maka dia berada di dalam cahaya dari Tuhannya. Nah, bagaimana dengan orang yang tidak Islam? Ka'illam yattasif bi sifatil Islam fahuwa ma'dinul kufr. Sebaliknya, ketika di dalam dada itu tidak ada keislamannya, ya maka sebaliknya dada itu menjadi sumbernya kekafiran. Makanya walakin man syaraha bil kufri sadra, dalam ayat yang lain An-Nahl, tetapi seseorang yang Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya dengan bukakan dadanya dengan kekufuran. Nah, kemudian dada ini adalah tempat was-wasnya setan. Dada ini adalah tempat setan itu membisiki. Jadi setan membisiki dada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ya, di mana setan itulah yang meniupkan was-was, meniupkan keraguan-raguan ke dalam dada manusia, gitu ya. Wa taswilun nafsi. Nah, jadi intinya tahap yang pertama dari hati itu namanya sadr, namanya dada. Dan dada itu sumbernya Islam atau sumbernya kekufuran kalau memang dia bukan orang Islam. Kemudian dada itu adalah tempat bisikan-bisikan setan, dan taswilun nafsi, dan penguasaan nafsu. Jadi nafsu itu bisa berkuasa kepada dada. Ini tingkatan pertama dari tingkatan hati. Tuh. Kemudian yang kedua, fase yang kedua, tahap yang kedua, yusamma qalban, namanya qalb, hati. Inna fil jasadi mudghah ala wahyal qalbu, di bagian akhir tadi itu ya. Kalau hati, kalau qalb atau hati itu adalah ma'dinul iman, sumbernya keimanan. Banyak ayat ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang yang telah Allah tuliskan keimanan di dalam hati-hati mereka. Qalb ma'dinul iman, sumber keimanan, wa mahallu nurul aqli, dan tempat cahaya akal. Hati itu tempat cahaya akal. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka itu memiliki hati tetapi la yafqahuna biha, mereka tidak bisa memahami dengan hati ini. Jadi ada sinkronisasi antara akal dengan hati itu, sehingga yang bisa menyerap produksi akal itu adalah hati. Ketika tidak bisa diserap oleh hati, maka dia tidak bisa paham itu. Layak pohuna biha. Terus wa mahallur ru'yah, hati itu tempatnya melihat. Melihat apa? Melihat kebenaran. Fa innaha la ta'mal qulub, la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sungguhnya yang buta itu bukan matanya, penglihatannya itu bukan buta, tetapi yang buta itu adalah hatinya yang berada di dalam dada. Nah, ini biasanya penglihatan kepada kebenaran itu ya. Itu
fase tahap kedua. Yang ketiga wa taurus tsalits namanya syaghaf. Kalau syaghaf di kamus itu artinya adalah apa tadi itu? Kisrul qalb, kulitnya hati. Syaghaf. Tapi syaghaf itu juga bisa berarti cinta yang mendalam. Cinta yang mendalam, al-hubbu syadid kalau di kamus itu. Syaghaf. Dan syaghaf ini merupakan ma'dinul mahabbah, sumber atau pusat dari rasa cinta. Jadi cinta itu adanya di dalam syaghaf. Ya, cuman jarang orang yang dengar ya. Hati, cuman ini adalah fase ketiga dari fase-fasenya hati. Ma'dinul mahabbah wal ishq wasyafaqah 'alal khalq. Jadi mencintai makhluk, kemudian kerinduan, kemudian syafaqah, kasihan kepada makhluk. Nah, itu tempatnya di syaghaf. Syaghaf. Terus itu ketiga. Keempat, yusama fu'adan, fu'ad. Wa huwa ma'dinul musyahadah. Kalau fu'ad ini itu adalah sumbernya musyahadah, menyaksikan Allah Ta'ala. Nah, menyaksikan Allah Ta'ala. Wa mahallur ru'yatil ilahiyah, dan tempat melihat Allah. Nah, makanya dalam ayat itu maka dzabal fuadu ma ra'a, tidaklah hati itu atau fuad itu berbohong kepada apa yang dia lihat. Gitu. Hati itu tidak akan berbohong, fuad itu tidak akan berbohong dari apa yang dia lihat. Surat An-Najm ayat 11. Itu yang keempat. Kelima, isama mahabbatul qalbi, cintanya hati. Itu wahya ma'dinu mahabbatil hadrah. Itu adalah sumber dari kecintaan mahabbatul hadratil ilahiyah, kecintaan bersama dengan Allah Ta'ala. Kecintaan bersama dengan Allah Ta'ala, senangnya kebersamaan dengan Allah Ta'ala, itu namanya mahabbatul qalb. Nah, kemudian yang keenam, suwaidaul qalb. Kalau suwaida itu artinya hitam. Suwaida itu hitam. Fu'aila tasgir dari aswad. Aswad itu kan hitam, sesuatu yang hitam. Kemudian apa namanya, ditakniskan, dimuannaskan, itu menjadi sauda. Sauda itu artinya hitam juga, dan perempuan. Nah, kemudian ditasgirkan, itu fu'aila wazannya, menjadi suwaida. Berarti hitam yang kecil, hitam yang atau bagian hitamnya hati. Itu kalau diterjemahkan secara letterlock. Dan itu adalah ma'dinul mukasyafat al-ghaibiyah wa mahallul ulumil ladunniyah wa manba'il asraril ilahiyah. Dan suwaidaul qalb ini atau hati yang paling dalam, kalau diterjemahkan, kalau di dalam penerjemahan biasanya itu hati yang paling dalam itu adalah ma'dinul mukasyafat, tempatnya bermukasyafah, penyingkapan al-ghaibiyah yang sifatnya ghaib, mengetahui yang akan datang, misalnya akan terjadi bencana, akan terjadi peperangan, akan terjadi musibah, dan seterusnya itu tempatnya di suwaidaul qalb. Dan juga wa mahallul ulumil ladunniyah, tempatnya ilmu-ilmu laduni, ilmu-ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa proses pembelajaran terlebih dahulu. Itu namanya ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Kan misalnya dalam sholawat tuh ya, ini watulhimuna biha uluman ladunniyatan bilhamil malaikatil muqarrabin. Nah, terus wa manba'il asraril ilahiyah, dan bagian hati yang paling dalam tadi itu adalah sumber dari rahasia-rahasia ketuhanan. Itu rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala dititipkan di sana, di suwaidaul qalb.
Nah, bagian yang terakhir yang ketujuh namanya al-muhjah. Al-muhjah. Ting, artinya apa itu? Intinya wahya bagian ketujuh ini adalah ma'dinu zuhuri anwari tajalli, adalah sumber dari munculnya cahaya-cahaya tajalli, cahaya-cahaya penampakan Allah kepada diri seseorang. Ketujuh, wa taurus sabi, yang ketujuh adalah al-muhjah. Muhjah ya, bukan mujah. Beda, lain Ustaz mujah lain. Al-muhjah, nih kalau di kamus, al-muhjah itu artinya adalah ar-ruh. Ruh. Terus azat atau zatnya manusia atau zatnya hati gitu ya. Nah, sehingga tingkatan yang paling dalam atau paling tinggi dari hati itu ya ruh. Al-muhjah namanya. Dan ruh ini adalah, atau muhjah ini adalah ma'adinu zuhuri anwari tajalli, adalah sumber dari munculnya cahaya-cahaya penampakan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada diri seseorang. Jadi ketika seseorang itu melihat tajallinya Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada diri seseorang, menampakkan dirinya, diri Allah ta'ala kepada seseorang, ya maka tempatnya itu adalah ruh. Sehingga yang ditemui oleh para arifin, di mana mereka seringkali, saya bertemu dengan Allah gitu kan, saya melihat Allah Ta'ala dan seterusnya, itu tempatnya adalah ruh. Ada dua tempat sih. Yang pertama tadi al-muhjah atau ruhnya manusia, terus yang kedua fuad ya, semuanya hati, semuanya itu hati, cuman fase-fasenya yang berbeda-beda. Tapi yang paling dasar itu adalah sadr, dada gitu. Nah, kemudian i'lam anna mathalal qalbi mathalul mir'ati yasda, di mana perumpamaan hati itu seperti perumpamaan cermin. Perumpamaan cermin, mathalul mir'ah, di mana cermin ini bisa yasda itu ada noda. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu bersabda, innal quluba tasda'u kama yasda'ul hadid, sesungguhnya hati itu tayang itu. Kalau besi itu karat. Sesungguhnya hati itu akan menjadi karat sebagaimana besi itu berkarat. Ya, ngomong karatnya jangan ngelihat ke sini. Nah, saya karat dong. Kami tanya, kila ya Rasulullah fama jala'uha. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana cara membersihkannya? Qala dzikrullah wa tilawatul Qur'an. Kiamat itu suaranya. Nah, cabut lagi itu. Cabut aja. Ada yang salah itu. Enggak. Etabilitas gitu lah. Para sahabat bertanya, bagaimana cara membersihkan karat itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, zikrullah wa tilawatul Qur'an. Ada dua cara. Yang pertama adalah berzikir kepada Allah dan membaca Al-Qur'an. Gitu ya. Nah, kemudian, ini kan memang dari hadis itu demikian penjelasannya. Bisa berzikir dengan Allah dengan banyaknya zikir gitu kan, kemudian hatinya itu bisa menjadi bersih, atau dengan membaca Al-Quran sehingga hatinya itu bisa menjadi bersih. Dan ini dua hal ini merupakan cara yang dilakukan oleh para ahli thariqah, para ahli sufi ketika mereka ingin membersihkan hatinya dari semua kotoran-kotoran, atau dengan kata lain agar bisa menetralisir dua sifat, yaitu sifatus syahwat
dan sifatul ghadab, sifat syahwat dan sifat marah dalam diri seseorang. Jadi ghadab, sifat marah dan sifat syahwat itu tidak terlalu dilepaskan, tidak ditahan, tetapi dalam keadaan iktidal atau berada di tengah-tengah, normal, terkontrol, gitu ya. Wajalauha, tapi dikomentari oleh Syekh Ibnu Arabi rahimahullahu taala bahwa bersihnya jiwa atau bersihnya hati itu tidak bisa didapatkan kecuali dengan khalwat. Khalwat juga ya. Dengan khalwat kan menyepikan hatinya dari selain Allah. Tetapi dalam penjelasan nanti di bagian-bagian seterusnya, jadi khalwat ini memang khalwat yang dia itu menyepi dari keramaian. Menyepi dari keramaian, khalwat, menyepikan diri. Kalau menyepikan diri itu biasanya dia itu di tengah keramaian. Misalnya rumahnya itu ada di kampung, di pedesaan atau di perumahan, kemudian dia berdiam diri di dalam kamar, di dalam kamar, di dalam yang ada di dalam rumah, atau bisa di lantai kedua gitu, seperti yang terjadi pada Siti Maryam alaihissalam, di mana tempat khalwatnya itu di atas masjid, di atas Masjidil Aqsa. Kalau Siti Maryam itu namanya khalwat itu. Tapi khalwat ini kan di atas masjid, di bawahnya itu kan tempat yang rapi, itu khalwat. Sedikit perbedaan antara khalwat dengan uzlah. Nah kalau uzlah itu dia memang mencari tempat yang sepi, entah itu di hutan, entah itu di tengah laut, entah di tengah padang pasir, dan seterusnya. Wal uzlah satu bil khalwah. Jadi untuk menyucikan hati itu yang pertama adalah khalwah, menyepikan diri, kan? Wal uzlah, dan menghindari keramaian di hutan atau di tempat yang lainnya. Terus wa mudawamatu dzikri, mendawamkan zikir. Ada 3. Nah kemudian fa'idzan kasyafa soda'uhu, ketika karat hatinya itu sudah tersingkap, sudah hilang, yatajalla fihi ruh fayadharu fihi musyahadatul anwar wa mukasyafatul ghaib wa tajalliyatur rububiyah ala hasabil maqamati wal ahwal. Ketika karatnya hati itu sudah dibersihkan, maka ruhnya itu menjadi bersih, sehingga kalau ruhnya itu sudah bersih, maka dia bisa menyaksikan cahaya-cahaya, kemudian dia mendapatkan mukasyafah, penyingkapan segala sesuatu yang gaib, wa tajalliyatir rububiyah, dan tajalli, penampakan ketuhanan, ala hasabil maqamati wal halat, sesuai dengan makomnya dan sesuai dengan kondisinya gitu. Sedikit membahas tentang tajalli. Jadi tajalli itu adalah sesuatu yang nampak, bagi seseorang. Jadi misalnya seseorang itu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan diri kepada seorang hambanya. Jadi yang namanya penampakan itu bukan wujud hakiki. Penampakan itu bukan wujud hakiki, tetapi yang terlihat atau yang tampak bagi orang yang mendapatkan penampakan. Itu ya, misalnya seperti ketika Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertajalli kepada Nabi Musa, yang dilihat oleh Nabi Musa apa? Cahaya. Jadi tajallinya Allah Subhanahu wa ta'ala berupa cahaya yang disaksikan oleh Nabi Musa. Berarti apakah wujud Allah Subhanahu wa ta'ala adalah cahaya? Bukan cahaya, tapi Allah Ta'ala atau yang nampak bagi Nabi Musa alaihissalam itu adalah cahaya. Itu bukan
bukan zatnya Allah Subhanahu wa taala itu cahaya. Tidak seperti itu. Karena yang namanya penampakan atau tajalli itu adalah sesuatu yang nampak bagi orang yang melihatnya. Seperti wujudnya pocong, wujudnya gendruwo, ya, sundel bolong, yaitu adalah penampakan yang nampak bagi manusia ketika mereka melihat, ketika manusia itu melihat setan dengan wujud-wujud seperti itu. Tetapi setan tapi wujud dari setan itu bukan pocong, bukan gendruwo, bukan sundel bolong ataupun yang lainnya. Tapi ditutup kudung. Ya bisa jadilah setannya itu menutupi diri gitu dengan pakaian kerudung atau apa gitu kan. Ya karena memang setan itu kan diciptakan dari api gitu, sehingga wujudnya ya wujud gaib, maksudnya tidak akan bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, adapun ketika manusia itu melihat wujud dari setan yang berupa pocong dan lainnya, itu penampakan, itu tajalli. Berarti tajalli syaitan, tajallinya setan kepada manusia yang berupa pocong gitu. Ada yang berupa gendruwo, sundel bolong dan lain sebagainya itu ya. Itu sedikit pembahasan tentang apa? Tentang tajalli. Ini panjangnya sampai 40 menit nih Mas, tapi nggak apa-apa lah, mudah-mudahan berfaedah. Oke, bab yang baru, di mana bab ini membahas tentang riyadhatun nafsi wa tahdzir an dasaisiha. Riyadhatun nafsi, mengolah jiwa, mengolah nafsu, dan ini sudah kita jelaskan tuh dari awal sampai sekarang. Kemudian wa tahdzir min dasaisiha, kemudian kehati-hatian dari tipuan-tipuan nafsu. Jadi nafsu itu sering menipu, secara sadar atau tidak kita itu sering ditipu oleh nafsu. Berarti kita adalah orang yang tertipu. Ketika seseorang itu ditugaskan untuk ngaji, kalah sama perutnya gitu, sama perutnya kalah. Ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya syahwat itu atau nafsu itu adalah kekuatan syahwat yang berada di semua bagian manusia secara merata. Jadi di perut itu ada syahwatnya, di perut itu ada nafsunya, kan? Di mulut itu ada nafsunya, di perut ada nafsunya, di telinga ada nafsunya, dan seterusnya. Sehingga karena seseorang itu sering ditipu, karena manusia itu sering ditipu oleh syahwatnya, oleh nafsunya, ya maka dia sulit untuk menerima kebenaran. Dia sulit untuk menerima kebenaran, sulit untuk menerima nasihat, gitu kan? Sehingga ketika dinasihati, ketika kebenaran disampaikan kepada dirinya, tadi, walakin la ta'mal absar, walakin ta'mal qulubul lati fis-sudur. Tadi itu bukan matanya yang buta, tetapi yang buta adalah hatinya yang ada di dalam dada. Bukan telinganya yang tuli, tetapi yang tuli adalah hatinya yang ada di dalam dada. Itu entah siapa gitu tuh. Otomatis ini berlaku kepada semua orang gitu ya. Gak cuman kepada si fulan atau si fulan, bahkan yang saya sendiri juga sama, sering dinasehati, kemudian di depan mah, tapi di belakang bodo amat gitu. Kan seringkali sifat manusia itu seperti itu gitu ya. Sehingga dalam bab ini, dalam bab An-Nahjul Atam ini sangat sesuai dengan kondisi kejiwaan saat ini, manusia saat ini. Itu sangat cocok. Jadi harus sering dibahas ini tentang riyadhatun nafsi, mengolah nafsu, mengolah jiwa, dan kehati-hatian dari tipuan-tipuan nafsu agar kita itu tidak menjadi orang yang tertipu oleh nafsu kita. Gitu. Ini judul doang mah. Oke, lanjut pada hikmah yang pertama dari bab ini, yaitu qaulul musannif rahimahullahu taala, tasyawwufuka ila ma baqana fika minal uyub khairun min tasyawwufika ila ma hujiba anka minal uyub.
Tasawufuka utawi peninggalane sira Boleh. ilama maring barang batana kang jero apa mafika ing dalem sira minal uyubi saking pira-pira aib iku khairun iku luwih bagus min tasawufika tinimbang peningaline sira ilama maring barang hujiba kang den tutup apa maangka saking sira minal uyubi saking perkara-perkara kang gaib saking perkara-perkara kang gaib. Jadi dalam hikmah ini kata musannif tasawufuka ila ma bakana fika minal uyub, kita mencari-cari pencarianmu kepada aib-aib, kepada keburukan-keburukan yang tersimpan di dalam dirimu, pencarianmu kepada keburukan-keburukan yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam dirimu itu lebih baik daripada pencarianmu kepada hal-hal yang gaib yang engkau ditutup darinya. Maksudnya apa? Membandingkan di antara dua hal. Bahwa di dalam diri manusia terdapat penyakit-penyakit tadi yang sudah dijelaskan. Ada dengki, ada iri, ada sombong, ada kibir, ada ujub, ada dendam, ada sakit hati dan lain sebagainya di dalam diri manusia. Kita mencari-cari keburukan-keburukan ini ya di dalam diri kita yang tersembunyi, yang tersimpan. Nah itu jauh lebih baik ketika kita itu mencari-cari sesuatu yang gaib sehingga dia menunggu-nunggu apa itu mukasyafah, apa itu tajalli Allah, kemudian apa itu karomah, kemudian wusul kepada Allah, mencapai kepada makom-makom dalam thariqah, tingkatan-tingkatan kerohanian. Dan itu kan sifatnya gaib. Yang sifat gaib ini udahlah kita geser terlebih dahulu. Tapi tugas yang utama bagi diri kita itu adalah mencari keburukan-keburukan, penyakit-penyakit yang tersimpan di dalam diri kita, dan penyakit-penyakit itu tersembunyi. Itu di dalam diri kita itu ada hasud, ya, ada sombong, ada cinta dunia, ada cinta jabatan, hamur rizki, kekhawatiran nggak dikasih rizki sama Allah Ta'ala, sehingga yang pesantren pun goyah hatinya, takut nggak dikasih rizki sama Allah Ta'ala. Penyakit itu, penyakit hamur rizki. Kalau cinta dari Tinder Khauful fakri, takut jadi orang yang fakir, yang nggak punya apa-apa. Wa talabul khususiyah, mencari apa ya, hal-hal yang khusus, mencari karomat, mencari kemuliaan, mencari mukasyafah, menunggu-nunggu jadbah ketika seseorang itu berzikir, dan aib-aib yang lainnya. Itu. Jadi itu adalah penyakit-penyakit ya, yang terutama paling banyak saat ini itu adalah terkait tentang hamur rizki, kegalauan mengenai rizki. Kemudian satunya adalah khauful fakri, takut menjadi orang yang fakir, yang miskin. Nah, sehingga kembali kepada hikmah yang di awal, tapi kalau di Najlatan itu belum dibahas. Iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyah. Keinginanmu untuk tajrid, keinginanmu untuk tidak mau bekerja, sementara Allah Ta'ala menempatkan dirimu dalam makom sabab, makom kerja. Itu termasuk syahwat yang samar, yang tersembunyi. Yang jadi intisarinya adalah ketersembunyian syahwat itu.
ketersembunyian penyakit itu yang harus kita introspeksi ya. Nah, di mana cara untuk mengetahui penyakit-penyakit tersebut itu ada 4 hal. Caranya itu ada 4 dan dijelaskan oleh Syekh Nawawi rahimahullahu taala, Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Misbahul Dulam Syarh Nahjil Akam. Di halaman 70 beliau menjelaskan wa tariqu ma'rifatil insani uyuba nafsihi arba'atun, ada 4 cara untuk mengetahui aib-aib yang tersembunyi di dalam dirinya, itu ada 4. Yang pertama adalah an yajlisa baina yaday syaikhin basirin bil uyub. Dia duduk pesantren, di pesantren seorang syekh, seorang guru basirin bil uyub yang ahli dalam mengetahui aib-aib hati atau keburukan-keburukan atau penyakit-penyakit yang ada di dalam hati. Fataqau isyaratuhu fima yushiru bihi alaihi, sehingga isyarahnya, petunjuknya itu harus dituruti oleh murid, oleh santri. 1. Yang kedua, musahabatu sadiqin, bersahabat, berkawan dengan seorang sahabat, dengan seorang kawan yang jujur. Jujur sulit, jujur, sahabat yang jujur jarang-jarang ya. Ya karena tadi sifat kejujuran itu merupakan modal utama di dalam menjalani thariqah, dan itu syarat pertama itu. Selain taubat harus jujur, selain taubat dia juga harus jujur. Punya sahabat yang jujur, yaj'aluhu raqiban ala ahwalihi, yang selalu memperhatikan tingkah lakunya, alama liyunabbihahu alama yakhfa alaihi min uyubi sifatihi, agar dia mengingatkan kawannya, mengingatkan aib-aib atau sifat-sifat buruknya yang tersimpan di dalam dirinya. Nah, jadi ini yang kedua, kita harus memiliki sahabat, memiliki kawan yang selalu mengingatkan kita ketika kita punya kesalahan, ketika kita punya penyakit yang kita ini sendiri tidak sadar bahwa kita ini penyakit, sehingga kita memiliki sahabat yang selalu mengingatkan kita. Itu rutin seperti itu. Karena itu merupakan salah satu dari cara mengetahui aib-aib atau penyakit-penyakit di dalam hati kita. Itu 2. 3. An ya'lama uyubahu min a'daihi, dia mengetahui aib-aibnya, aib-aib di dalam dirinya, penyakit-penyakit hati yang tersimpan, yang tersembunyi dari siapa? Min a'daihi, dia mengetahuinya dari musuh-musuhnya. Karena labudda min jaryani dzalika ala alsinatin, karena musuh-musuhnya itu biasanya jeli dalam menyebutkan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita. Itu jadi dari musuh. Yang ketiga. Yang keempat, warabi'u an ya'lama dzalika min mukhalaqatin nas, bisa mengetahui hal itu dari berbaur dengan manusia, banyak orang. Yattali'u bidzalika ala masawi'ihim, ya karena dengan berbaur ini dia akan mengetahui keburukan-keburukan yang ada di dalam diri manusia, sehingga ketika dia mengetahuinya maka dia akan menghindari keburukan-keburukan tersebut. فَإِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ مِنْهُمْ عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَنْفَقُ هُوَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْمَسَاوِي مِنْهَا. Ketika dia mengetahui keburukan-keburukan yang ada di dalam manusia atau orang lain, ya maka dia akan yakin, akan tahu bahwa dirinya seperti orang lain yang penuh dengan penyakit, ya kan, keburukan-keburukan hati,
Karena li'anna tiba al-basyariyata mutaqaribatun, ya karena tabiat-tabiat manusia itu berdekatan, mirip-mirip, semi-semi gitu. Fayutaliba nafsahu hina idin bitanazzuhi anha, sehingga dia menuntut dirinya untuk membersihkan diri dari penyakit-penyakit yang dia temukan pada diri manusia pada umumnya. Jadi caranya ada 4. Yang pertama adalah memiliki guru yang mengetahui penyakit-penyakit hati sehingga mengingatkannya. Yang kedua, dia itu memiliki sahabat yang jujur yang selalu mengingatkannya ketika dia menemukan penyakit-penyakit yang ada dalam dirinya. Dia mengingatkan kita akan kesalahan-kesalahan, akan penyakit-penyakit yang tersimpan, yang tersembunyi dalam diri kita. Yang ketiga, dari musuh-musuhnya, karena musuh biasanya akan menyebutkan semua keburukan-keburukan kita, sehingga dari lisan musuh kita mengetahui apa penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita untuk kita hindari. Yang keempat adalah dari berbaur dengan banyak orang. Berbaur dengan banyak orang, kemudian kita membaca bahwa di dalam diri banyak orang itu terdapat penyakit, dan karena kita ini tidak begitu jauh dengan orang banyak, ketika kita mengetahui apa saja penyakit-penyakit dalam diri mereka, ya kita berusaha untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut. Ini adalah 4 cara di mana kita bisa mengetahui apa saja penyakit-penyakit yang tersembunyi di dalam diri kita. Itu ya, ini untuk hikmah yang pertama, di mana tasyawufuka ila ma batana fika minal uyub. Pencarian kita kepada aib-aib yang tersimpan, yang tersembunyi di dalam diri, itu lebih baik daripada pencarian kita kepada hal-hal yang gaib, yang kita itu ditutup dari hal-hal yang gaib tadi. Ukhruj min awsati basyariyatika an kulli wasfin munafin li'ubudiyatika litakuna linida'il haqqi mujiba wa min hadratihi qariba wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah para hadirin, para hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengajian pada malam hari ini, mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita diberi taufik, diberi hidayah untuk mengamalkan apa yang disampaikan tadi. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup pengajian ini, barangkali ada pertanyaan. Maka silakan. Oke, langsung aja tutup. Wabillahi wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.